Mulai, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurdiana Yusuf akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan rekan saya Syarifah Tiara Norintan. Langsung saja, studi kasus kami yang berjudul pengaruh muka air tanah dan pupuk nitrogen terhadap emisi karbon tanaman padi di tanah gambut. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan beberapa poin, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga bahan dan metode, yang keempat hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, abstrak. Abstrak dari studi kasus ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang dilakukan pada rumah kaca untuk menentukan peningkatan emisi gas CO2 pada tanaman padi di tanah gambut yang dipengaruhi oleh level air tanah dan pupuk nitrogen, dan untuk mengetahui jenis perawatan yang mempengaruhi emisi gas CO2 tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level air 5 cm dari permukaan tanah dan aplikasi pupuk nitrogen 250 kg memiliki pengaruh signifikan terhadap emisi CO2. Total emisi CO2 selama satu periode pertumbuhan adalah 39699,15 mg. Hasil penelitian ini dapat sebagai rekomendasi untuk kegiatan penanaman padi. Kemudian, pendahuluan, lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian pada tanah bergambut dan gambut dangkal. Paludikultur juga membantu menghentikan oksidasi gambut dan sekaligus memberikan hasil panen yang berkelanjutan. Antara lain, tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peningkatan emisi gas CO2 pada tanah gambut yang dipengaruhi oleh tinggi muka air tanah dan pupuk nitrogen, serta mengetahui jenis perlakuan yang berpengaruh terhadap peningkatan emisi tertinggi. Kemudian bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilaksanakan di Rumah Bayam Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Sumatera Selatan. Kemudian rancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap, faktorial dengan 2 faktor. Hasil sidik ragam menunjukkan, jika hasil sidik ragam menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan dan memiliki pengaruh, maka selanjutnya dilakukan uji lanjutan BNJ taraf 5%. Yang diamati adalah emisi gas CO2. Kemudian hasil dan pembahasan, saya serahkan kepada Syarifah Norintan. Baiklah, terima kasih kepada Nurdiana Yusuf. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan diambil alih oleh saya sendiri. Baiklah, pada studi kasus ini didapatkan 5 jenis hasil dan pembahasan. Di antaranya ada pertama karakteristik tanah gambut. Yang kedua, emisi gas karbon dioksida CO2 pada fase vegetatif tanaman padi. Yang ketiga, emisi gas karbon dioksida CO2 pada fase primordia tanaman padi. Yang keempat, emisi gas karbon dioksida pada fase generatif tanaman padi. Dan yang terakhir yaitu emisi gas karbon dioksida CO2 pada fase tanaman padi. Oke, kita langsung aja membahas untuk hasil dan pembahasan yang pertama, yaitu kita pertama harus mengenali karakteristik tanah gambut. Dari jurnal yang kami gunakan, di sini dijelaskan bahwa berdasarkan tingkat dekomposisinya, gambut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fibrik, hemik, dan saprik.
yang mana tingkat kematangan gambut tersebut dapat diketahui dari nilai bobot isi tanah gambut. Selain dengan besarnya nilai bobot isi, untuk menentukan tingkat kematangan tanah gambut juga dapat dilihat berdasarkan presentase C organik yang ada pada tanah gambut, yakni nilai C organik pada analisis tanah awal sebesar 27,15% dengan C organik yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan pada tanah awal penelitian adalah hemik. Sedangkan nilai C organik pada analisis tanah akhir yaitu sebesar 17,40% yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan pada tanah akhir adalah saprik. Nah, berdasarkan penelitian di dalam jurnal mengatakan bahwa nilai rataan C organik di Lubuk Gaung untuk lapisan saprik, hemik, dan fibrik masing-masing sebesar 53,95%, 53,95%, dan 55,45% dan 55,85%, yang kemudian nilai C organik saprik itu lebih rendah daripada hemik dan fibrik. Meskipun perbedaannya itu tidak terlalu besar. C organik berkorelasi negatif dengan tingkat kematangan gambut, di mana semakin rendah tingkat kematangan gambut, maka akan semakin tinggi nilai C organiknya. Oke, selanjutnya di jurnal ini membahas mengenai emisi gas karbon dioksida CO2 pada fase vegetatif tanaman padi. Di sini kita bisa lihat bersama ada grafik yang menunjukkan emisi gas CO2 pada fase vegetatif tanaman padi. Nah, gambar satu ini menunjukkan ada nilai emisi perlakuan T0 N0 pada 15,63 mg per tanaman yang diukur per hari, perlakuan T0 N1 14,49 mg per tanaman per hari, dan perlakuan T0 N2 sebesar 13,10 mg tanaman per hari. Perubahan nilai emisi gas CO2 pada tiap perlakuan ini berkisar antara 0,87 mg per tanaman per hari hingga 2,53 mg tanaman per hari. Nah, emisi gas CO2 pada fase vegetatif tanaman ini disajikan pada gambar 1, yaitu perlakuan T2 N0 adalah perlakuan menghasilkan emisi gas CO2 tertinggi, yaitu sebesar 17,45 yang kursor saya tunjukkan di sini, 17,45 mg per tanaman per hari, yang mana pengeringan lahan menyebabkan kondisi tanah bersifat aerob sehingga mengakibatkan populasi bakteri metanogen menurun, namun akan meningkatkan populasi mikroorganisme aerob, yaitu bakteri heterotrof dan metanotrof, yang sesuai dengan studi kasus yang sesuai dengan jurnal yang diambil dari penulisnya Sesardi 2012. Kemudian nilai emisi gas CO2 pada perlakuan T1N0 sebesar 14,60 mg per tanaman per hari, pada perlakuan T1N1 yaitu sebesar 11,61 mg per tanaman per hari. Terjadi penurunan emisi pada perlakuan ini yang disebabkan oleh jumlah CO2 yang dilepaskan sedikit karena oksigen direduksi untuk menghasilkan CH4. Perlakuan T1N1 menghasilkan emisi sebesar 13,71 mg per tanaman per hari, pada kondisi yang mana pada kondisi ini emisi gas CO2 tergolong meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya respirasi akar akibat meningkatnya pertumbuhan tanaman karena penumpukan N atau pemupukan N, pemupukan N atau pemupukan nitrogen. Nah, perubahan nilai emisi gas CO2 pada setiap perlakuan berkisar antara 0,89 mg per tanaman per hari hingga 2,99 mg per tanaman per hari. Emisi CO2. Nah, kemudian emisi gas CO2 tertinggi pada fase vegetatif dihasilkan oleh perlakuan T2N0 sebesar 17,45 mg per hari. Sedangkan emisi gas CO2 terendah dihasilkan oleh perlakuan T1N1, yaitu sebesar 11,61 mg per tanaman per hari. Emisi gas CO2 tertinggi pada perlakuan T2N0 disebabkan oleh tinggi permukaan air tanah pada kondisi min 5 cm dari permukaan tanah. Hal ini disebabkan oleh keadaan muka air tanah yang
akan berpengaruh terhadap tinggi emisi gas CO2. Pengaturan drainase akan memberikan dampak pada tingkat emisi gas CO2, yang mana menurut Heuiger tahun 2006 itu di dalam studi kasus ini menggambarkan bahwa hubungan antara tinggi permukaan air di saluran drainase dengan laju emisi gambut sebagai dampak peningkatan laju dekomposisi gambut, artinya semakin dalam pula tinggi muka air di saluran drainase, maka laju emisi dari lahan gambut semakin meningkat. Nah, selain faktor tinggi muka air, perlakuan tanpa pemberian pupuk nitrogen dapat menyebabkan emisi gas CO2 menjadi tinggi. Hal ini disebabkan pada perlakuan kontrol di fase vegetatif umur tanaman pada masih muda, sehingga kemampuan untuk menyerap CO2 masih tergolong rendah. Akibatnya, emisi gas CO2 menjadi tinggi, tanaman mengonsumsi CO2 dalam jumlah yang banyak melalui proses fotosintesis. Tingkat emisi gas CO2 dipengaruhi oleh suhu tanah yang berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, serta fase pertumbuhan padi seperti tinggi tanaman dan jumlah anakan. Oke, yang kedua yaitu mengenai emisi gas karbon dioksida CO2 pada fase primordia. Nah, emisi gas CO2 pada fase primordia tanaman padi ini disajikan pada gambar 2 yang bisa lihat kita bersama, yaitu mengenai kombinasi perlakuan T1N2, yaitu perlakuan yang menghasilkan emisi gas CO2 tertinggi pada fase primordia padi, yaitu sebesar 28,73 mg tanaman per hari. Miligram per tanaman per hari, maaf. Oke, dan penambahan urea juga rupanya dapat memicu meningkatkan emisi gas CO2 akibat aktivitas mikroba tanah meningkat. Selain itu, hidrolisis urea juga menghasilkan CO2, yang mana pemupukan dapat meningkatkan respirasi tanaman. Tapi, pada saat yang sama juga meningkatkan fotosintesis. Bila emisi meningkat, itu berarti proses respirasi lebih cepat daripada proses fotosintesis. Dan begitu pula sebaliknya. Pengaruh pemupukan nitrogen terhadap emisi gas CO2 akan bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan. Selain itu, kondisi tanah tergenang, pelepasan emisi terjadi karena pada saat pembentukan CH4 CH4 itu tidak semua karbon dioksida atau CO2 ini dapat direduksi, sehingga akan melepaskan gas CO2 atau karbon dioksida lebih tinggi. Dan selain dilepaskan, CO2 juga digunakan tanaman sebagai proses fotosintesis. Oke, sekarang kita fokus ke gambarnya, yaitu mengenai emisi gas. Nah, berdasarkan gambar yang kita lihat bersama, atau gambar 2 ini yang tertampil pada layar, nilai emisi pada perlakuan T0N0 adalah 11,22 mg per tanaman per hari, dan pada perlakuan T0N1 melepaskan emisi sebesar 14,63 mg per tanaman per hari. Perlakuan T0N2 melepaskan emisi sebesar 15,84 mg per tanaman per hari, maaf. Kemudian terjadi peningkatan emisi gas CO2 dengan menambahkan pupuk nitrogen yang dapat meningkatkan respirasi akar karena pertumbuhan tanaman. Perlakuan T1N0 menghasilkan emisi gas CO2 sebesar 13,20 mg per tanaman per hari, yang mana pada perlakuan T1N1 melepaskan emisi gas CO2 sebesar 14,19 mg per tanaman per hari. Pada perlakuan T1N2 melepaskan emisi gas CO2 sebesar 28,73 mg per tanaman per hari. Perubahan emisi gas CO2 pada setiap perlakuan itu berkisar antara 0,99 mg per tanaman per hari hingga 15,53 mg per tanaman per hari. Pada kondisi tanah tergenang, terjadi peningkatan emisi gas CO2 dari ketiga perlakuan. Hal ini terjadi karena pada saat pembentukan CH4 tidak semua CO2 dapat direduksi, sehingga terjadi peningkatan emisi CO2 dalam kondisi tergenang. Nilai emisi pada perlakuan T2N0
melepaskan emisi sebesar 19,50 mg per tanaman per hari. Perlakuan T2N1 melepaskan emisi sebesar 11,84 mg per tanaman per hari. Emisi pada perlakuan ini cenderung menurun dari perlakuan sebelumnya karena selain dilepaskan menjadi emisi, CO2 juga digunakan dalam proses fotosintesis tanaman sehingga emisi gas karbon dioksida yang dilepaskan tergolong lebih rendah. Nah, emisi gas karbon dioksida pada perlakuan T2N2 ini meningkat dari perlakuan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kedalaman muka air tanah akan berpengaruh terhadap tinggi emisi gas CO2 atau gas karbon dioksida. Nah, hal ini juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Sukarman 2011 yang menunjukkan bahwa tersedianya air dan oksigen di dalam tanah gambut akan memicu tingginya aktivitas biologi tanah sehingga proses dekomposisi dipercepat yang menyebabkan terjadinya peningkatan emisi CO2. Pengaruh pemupukan terhadap emisi gas CO2 akan bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya respirasi akar akibat meningkatnya pertumbuhan tanaman karena perlakuan pupuk nitrogen. Penambahan urea juga dapat memicu meningkatkan emisi CO2 akibat aktivitas mikroba tanah yang meningkat. Selain itu, hidrolisis urea juga dapat menghasilkan emisi gas CO2 atau gas karbon dioksida. Pengaruh pemupukan terhadap emisi gas karbon itu tidak konsisten. Konsentrasi karbon yang terukur sesungguhnya merupakan keseimbangan antara emisi karbon dioksida dari respirasi dan absorpsi karbon dioksida oleh daun. Pemupukan dapat meningkatkan respirasi tanaman, tapi pada saat yang sama juga dapat meningkatkan fotosintesis. Bila emisi meningkat itu berarti proses respirasi lebih cepat daripada proses fotosintesis dan sebaliknya. Baiklah, yang selanjutnya itu mengenai emisi gas karbon dioksida pada fase generatif tanaman padi. Emisi gas karbon dioksida pada fase generatif tanaman padi disajikan pada gambar 4 yang dapat kita lihat bersama di layar teman-teman, yaitu ada kombinasi perlakuan T2N2 yang merupakan perlakuan yang menghasilkan emisi gas CO2 tertinggi, yaitu sebesar 20,79 mg per tanaman. Hal ini itu disebabkan karena meningkatnya respirasi akar akibat pertumbuhan tanaman karena pemupukan nitrogen dengan dosis 250 kg. Selain itu, dengan perlakuan tinggi muka air perlakuan tinggi muka air min 5 cm di bawah permukaan tanah atau T2 juga berpengaruh terhadap emisi gas CO2. Hal ini disebabkan karena pada kondisi tersebut, muka air tanah mengalami penurunan sehingga akan meningkatkan laju dekomposisi tanah gambut yang akan berdampak dalam meningkatkan emisi gas CO2. Oke, berdasarkan gambar 3, yang menyajikan perbandingan emisi karbon dioksida di tiap perlakuan tinggi muka air atau T dan pupuk nitrogen atau N. Nilai emisi pada perlakuan T0N0 adalah 11,22 mg per tanaman per hari, kemudian pada perlakuan T0N1 melepaskan emisi sebesar 24,50 mg per tanaman per hari. Terjadi dari sini kita dapat melihat bahwa terjadi peningkatan emisi pada perlakuan ini dengan menambahkan pupuk nitrogen. Hal ini disebabkan karena emisi gas CO2 cenderung meningkat akibat penambahan pupuk nitrogen yang dapat meningkatkan respirasi akar akibat meningkatnya pertumbuhan tanaman. Selanjutnya pada perlakuan T0N2 itu melepaskan emisi sebesar 19,49 mg per tanaman per hari. Hal ini itu disebabkan karena pada tanaman pupuk nitrogen dengan dosis lebih tinggi menyebabkan respon fluks karbon dioksida yang tidak sama karena akan tergantung pada tingkat kematangan tanah gambut. Perubahan emisi gas karbon dioksida pada setiap perlakuan berkisar antara sekitar 5,01 mg per tanaman per hari sampai dengan
sekitar 13,28 mg per tanaman per hari. Nah, perlakuan T1N0 melepaskan emisi sebesar 11,60 mg per tanaman per hari, yang mana menghasilkan emisi. Nah, kemudian perlakuan T1N1 menghasilkan emisi sebesar 12,95 mg per tanaman per hari. Pada perlakuan T1N2 menghasilkan emisi sebesar 10,56 mg per tanaman per hari. Emisi gas CO2 pada perlakuan T1N2 cenderung menurun dengan menambahkan pupuk nitrogen. Penurunan emisi gas CO2 pada perlakuan tergenang disebabkan oleh jumlah CO2 yang dilepaskan sedikit karena oksigen direduksi untuk masukkan CH4. Perubahan emisi gas CO2 pada setiap perlakuan berkisar antara 1,04 mg per tanaman hingga 2,39 mg per tanaman per hari. Oke, langsung aja pada bagian emisi gas karbon dioksida CO2 pada fase genetis tanaman padi ini memiliki emisi gas CO2 tertinggi pada fase generatif dapat dilihat pada perlakuan T2N2 sebesar 31,19 mg per tanaman per hari, sedangkan emisi gas CO2 terendah dapat dilihat pada perlakuan T1N1 sebesar 10,56 mg per tanaman per hari. Hal ini dikarenakan kedalaman muka air tanah yang akan berpengaruh terhadap tinggi emisi gas CO2. Hal ini selaras dengan penelitian Sukarman tahun 2011 yang menunjukkan bahwa tersedianya air dan oksigen di dalam tanah gambut akan memicu tingginya aktivitas biologi tanah sehingga proses dekomposisi dipercepat yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan emisi CO2. Kemudian pengaruh pupuk nitrogen terhadap fluks CO2 bervariasi yang mana itu juga tergantung kondisi lingkungan. Emisi gas CO2 tertinggi dihasilkan oleh perlakuan T2N2. Hal ini disebabkan karena meningkatnya respirasi akar akibat meningkatnya pertumbuhan tanaman karena pemupukan nitrogen. Meningkatnya respirasi akibat penanaman pupuk urea ini disebabkan karena adanya percepatan laju aktivitas mikroba dengan cukup tersedianya sumber energi sumbangan dari pupuk urea. Nah, yang selanjutnya itu mengenai emisi gas karbon dioksida pada fase pemasakan tanaman padi. Nah, berdasarkan hasil analis data emisi gas CO2 yang disajikan pada gambar 4 yang dapat kita lihat bersama, itu menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan T2N2 adalah perlakuan yang menghasilkan emisi gas karbon dioksida tertinggi, yaitu sebesar 18,24 mg per tanaman per hari. Kemudian pada gambar 4 ini juga memperlihatkan perbandingan emisi gas karbon dioksida di tiap perlakuan tinggi muka air atau disimbolkan dengan T dan pupuk nitrogen yang disimbolkan dengan N. Nilai emisi pada perlakuan T0N0 adalah sebesar 6,35 mg per tanaman per hari, dan perlakuan yang kemudian selanjutnya pada perlakuan T0N1 melepaskan emisi gas CO2 sebesar 10,79 mg per tanaman per hari. Nah, peningkatan emisi gas CO2, selanjutnya perubahan emisi gas CO2 pada setiap perlakuan berkisar antara 0,3 mg per tanaman per hari sampai dengan 4,74 mg per tanaman. Perubahan emisi pada tiap perlakuan dengan pemberian pupuk nitrogen tergolong meningkat karena yang mana peningkatan emisi gas CO2 ini disebabkan oleh respirasi akar yang disebabkan oleh pertumbuhan tanaman yang diberi pupuk nitrogen. Nilai emisi gas CO2 pada perlakuan T1N0 sebesar 12,78 mg per tanaman per hari. Sedangkan pada perlakuan T1N1, emisi yang dihasilkan sebesar 8,94 mg per tanaman per hari. Berarti kondisi emisi gas CO2 ini kan menurun. Nah, hal ini itu disebabkan karena jumlah CO2 yang dilepaskan sedikit karena oksigen direduksi untuk menghasilkan CH4. Kemudian pada perlakuan T2N0, emisi yang dilepaskan sebesar 12,66 mg per tanaman per hari.
perlakuan T2N1 itu melepaskan emisi sebesar 17,64 mg per tanaman per hari. Sedangkan pada perlakuan T2N2, emisi gas CO2 yang dilepaskan sebesar 18,20 mg per tanaman per hari itu menggambarkan perubahan emisi gas CO2 pada setiap perlakuan berkisar antara 0,6 mg per tanaman sehingga yang mana hingga 5,58 mg per tanaman per hari pada kondisi muka air min 5 cm di bawah permukaan tanah dan penambahan pupuk nitrogen menyebabkan emisi gas karbon dioksida cenderung meningkat. Peningkatan emisi gas peningkatan emisi gas karbon dioksida ini disebabkan karena kedalaman muka air tanah itu berpengaruh terhadap tinggi emisi gas karbon dioksida. Selanjutnya, emisi gas CO2 tertinggi pada fase pemasakan tanaman padi ini dapat dilihat pada perlakuan T2N2 yaitu sebesar 18,24 mg per tanaman per hari. Sedangkan emisi gas karbon dioksida terendah dapat dilihat pada perlakuan T0N0 sebesar 6,35 mg per tanaman per hari. Jika dilihat dengan seksama, itu perlakuan nitrogen dengan dosis 250 kg per H-1 dapat melepaskan emisi gas CO2 dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena itu disebabkan oleh penambahan pupuk nitrogen yang rupanya tuh berdampak pada meningkatnya respirasi tanaman. Nah, meningkatnya respirasi tanaman ini itu terjadi akibat penambahan pupuk urea yang disebabkan karena adanya percepatan laju aktivitas mikroba dengan cukup tersedianya sumber energi sumbangan dari pupuk urea. Namun, pada dosis urea yang lebih tinggi, respon fluks karbon dioksida itu tidak sama, yakni tergantung pada tingkat kematangan gambut. Oke, selanjutnya, pada perlakuan tinggi muka air di bawah 5 cm di bawah permukaan tanah dapat meningkatkan emisi gas CO2. Hal ini dikarenakan kedalaman muka air tanah akan berpengaruh terhadap tinggi emisi gas CO2. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat peningkatan emisi CO2 tertinggi pada fase primodia atau pembungaan dan fase generatif sampai keluarnya malai. Lalu pada fase pemasakan terdapat penurunan emisi CO2 yang diakibatkan oleh penurunan laju fotosintesis pada saat fase pemasakan. Oke. Yang terakhir, maaf ini judulnya salah ya. Yang terakhir itu, bentar saya ganti biar tidak ada kesalahpahaman. Jadi yang terakhir ini mengenai emisi gas karbon dioksida selama periode tanam. Sebentar. Selama periode tanam. Oke. Nah, emisi langsung saya lanjutkan saja ya. Emisi gas karbon dioksida pada tanaman padi selama satu periode tanam disajikan pada gambar 5 seperti yang dapat kita lihat bersama. Nah, pada gambar 5 ini memperlihatkan kepada kita bahwa emisi gas karbon dioksida selama periode tanam. Dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan emisi karbon dioksida tertinggi itu ditunjukkan pada 84 HST, yaitu pada saat padi dalam tahap pembentukan malai. Pada fase inilah puncak dari emisi gas CO2 terjadi. Emisi mulai meningkat setelah tanaman pindah hingga memasuki fase keluarnya malai dan pembuangan dan kemudian menurun hingga fase pemasakan. Hal ini terjadi karena laju fotosintesis pada masa pemasakan tersebut turun. Terjadi peningkatan emisi pada fase generatif didukung oleh faktor tinggi muka air tanah dan pemberian pupuk nitrogen. Kemudian dari grafik ini juga menunjukkan bahwa emisi tertinggi dalam satu periode tanam terjadi pada perlakuan T2N2 pada fase generatif yaitu sebesar
2.619,59 mg per periode tanam, yang mana total emisi gas CO2 selama periode tanam sebesar 39.699,15 mg per periode tanaman. Penyebab kenaikan emisi gas CO2 pada perlakuan T2N2 ini pada fase generatif ini adalah karena kondisi pengairan yang tidak tergenang sejak awal bibit mulai dipindahkan ke tanaman, di mana kondisi oksidatif merupakan kondisi optimum pembentukan gas CO2. Selain tinggi muka air tanah, pemberian pupuk N juga berpengaruh terhadap peningkatan emisi gas CO2 yang tertinggi selama periode tanam. Hal ini disebabkan karena pemberian pupuk urea juga dapat memicu meningkatkan emisi CO2 akibat aktivitas mikroba tanah yang meningkat. Selain itu, hidrolisis urea juga menghasilkan CO2. Meningkatnya respirasi akibat penambahan pupuk urea disebabkan karena adanya percepatan laju aktivasi mikroba dengan cukup tersedianya sumber energi sumbangan dari pupuk urea hingga menghasilkan emisi gas CO2. Pelepasan CO2 dari tanah yang dikenal dengan istilah respirasi ini sering dipakai sebagai indeks aktivitas mikrobiologi tanah, yang mana metabolisme mikroba dan proses mineralisasi dari senyawa karbon lebih lambat pada suhu rendah. Pada saat terjadi peningkatan suhu, akan terjadi proses metabolisme dan respirasi yang akan dilepaskan oleh CO2. Produksi CO2 dari tanah berasal dari hasil dekomposisi bahan organik secara aerobik, respirasi akar tanaman maupun mikroba. Praktek pengelolaan lahan yang berpengaruh terhadap penyimpanan dan pelepasan CO2 berkontribusi terhadap emisinya. Pengolahan tanah mempercepat oksidasi bahan organik melalui peningkatan aerasi yang memacu respirasi mikroba, meningkatkan kontak antara tanah dengan residu sehingga mempercepat dekomposisi bahan organik yang semula terproteksi oleh agregat. Nah, besarnya emisi karbon dioksida dari tanah dipengaruhi oleh tekstur tanah, tingkat kesuburan, dan rotasi tanaman. Selain itu, emisi CO2 juga dipengaruhi oleh aktivitas respirasi tanaman padi. Terjadi oksidasi bahan organik pada daerah rizosfer karena tanaman padi mampu mengalirkan oksigen dari atmosfer ke perakaran melalui jaringan yang disebut dengan jaringan arenkima. Semakin tinggi akumulasi biomasa di atas tanah, akan meningkat pula kemampuan respirasi dan daya oksidasi akar sehingga akan meningkatkan emisi gas CO2. Sekian hasil dan pembahasan dari saya. Selanjutnya, presentasi kali ini kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurdiana Yusuf. Kepada Nurdiana Yusuf, dipersilakan. Terima kasih kepada Syarifah Tiara Norintan yang telah menjelaskan bagian dari hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dari diskusi ini adalah yang pertama, perlakuan tinggi muka air tanah kurang dari 5 cm di bawah permukaan tanah dan pemberian pupuk nitrogen dengan dosis 250 kg berpengaruh nyata terhadap emisi gas CO2. Dan yang kedua, emisi gas CO2 tertinggi selama periode tanam dihasilkan oleh perlakuan T2N2 sebesar 2619,54 mg per periode tanam pada fase generatif. Sedangkan emisi gas CO2 terendah selama periode tanam dihasilkan oleh perlakuan TINI sebesar 38,30 per periode tanam pada fase vegetatif. Total emisi gas CO2 selama periode tanam sebesar 39699,15 mg per periode tanam. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.